Jaringan Muda Indonesia JMI dengan tegas mendesak pencopotan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Saudara Sony Sonjaya. Sikap ini bukan tanpa alasan. Dugaan pelanggaran kode etik dan ketidakcakapan dalam menjalankan tugas sebagai pejabat publik tidak bisa dianggap sepele. Jabatan publik adalah amanah, bukan sekadar posisi. Ketika integritas dan profesionalisme dipertanyakan, maka kepercayaan publik ikut dipertaruhkan. Negara tidak boleh memberi ruang bagi pejabat yang gagal menjaga etika dan tanggung jawabnya. JMI menegaskan, evaluasi dan pencopotan adalah langkah yang wajar demi menjaga marwah institusi serta memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik dan bermartabat. Kita mampu keluar dari rejim budak, rejim boneka Prabowo Gibran, kawan-kawan. Kawan-kawan semua tahu betul bahwa teroris sejatinya, teroris sebenarnya adalah rejim Prabowo Gibran, rejim yang tunduk, rejim yang takut akan Zionis, Amerika Serikat dan Israel, dan takut akan Amerika Serikat, kawan-kawan semua. Akan dilanjutkan oleh Bung Tony selaku Sekjen Agra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salut dan hormat setinggi-tingginya saya sampaikan kepada seluruh massa aksi yang hari ini menyediakan waktunya untuk kita bersama-sama mengecam tindakan brutal yang telah dilakukan oleh imperialisme Amerika Serikat bersama sekutu terpercayanya Zionis Israel terhadap bangsa-bangsa berdaulat. Yang ditunjukkan Amerika saat ini, kawan-kawan sekalian, adalah tindakan laknat yang sama sekali tidak menghargai seluruh hukum yang berdiri di seluruh dunia saat ini, kawan-kawan sekalian. Amerika ingin menunjukkan dirinya sebagai penguasa satu-satunya atas penguasa. Cek. Sabotase sama imperialis. Ya, jadi kita bisa melihat bagaimana imperialisme Amerika Serikat ingin menunjukkan dirinya sebagai satu-satunya kekuatan tunggal yang menguasai seluruh segi kehidupan rakyat di seluruh dunia saat ini. Kemudian ia menggalang sekutu terpercayanya yang telah lama membuktikan dirinya, yang telah lama menunjukkan dirinya sebagai penjahat perang di Palestina, yaitu Zionis Israel. Beberapa hari yang lalu kita tentu menyaksikan, media menyaksikan berita bagaimana tindakan brutal, tindakan barbar yang dilakukan oleh Amerika Serikat bersama Zionis Israel terhadap rakyat Iran. Dan itu bukan kali pertama, akan tetapi merupakan kali yang entah kesekian kali berapanya, kawan-kawan sekalian, Amerika beserta Zionis Israel melakukan tindakan barbar dan brutal yang serupa terhadap rakyat di berbagai belahan dunia. Namun sayangnya rezim kita, Prabowo Gibran, justru mengambil sikap yang sangat memalukan dan menjijikkan bagi kita. Di tengah rakyat dunia menentang Amerika Serikat, di tengah rakyat dunia menentang Israel, ia justru duduk bersanding sangat mesra dengan Amerika dan dengan Israel, kawan-kawan sekalian. Di tengah seluruh rakyat dunia mendukung kemerdekaan Palestina, justru presiden kita, rezim kita kemudian mengambil sikap sepakat untuk ikut ambil bagian dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang tadi sebelumnya telah disampaikan oleh banyak kawan, sama sekali tidak menunjukkan itu. Itu adalah kenyataan yang kemudian membawa kita pada suatu kehinaan yang sangat luar biasa. Kawan-kawan sekalian, sikap Prabowo tersebut sama sekali bisa kita sampaikan sebagai sikap yang tidak mencerminkan sikap kita sebagai rakyat Indonesia. Karena kita sebagai rakyat Indonesia tentunya sangat menghormati kehendak kemerdekaan sejati rakyat Palestina tanpa intervensi oleh imperialisme Amerika Serikat. Kenapa Board of Peace harus ditolak? Satu, kita bisa lihat secara nyata, Board of Peace adalah satu lembaga institusi yang didirikan, yang diinisiasi oleh Donald Trump. Bagaimana mungkin seorang rezim yang gila terhadap perang itu akan kemudian merencanakan perdamaian? Bagaimana mungkin
seorang rezim fasis yang gila akan perang, kemudian merencanakan perdamaian kawan-kawan sekalian. Ini adalah sesuatu hal yang sangat tidak mungkin. Lantas presiden kita, Bapak Presiden Prabowo yang terhormat, kemudian seolah-olah sangat mudah percaya dengan hal tersebut. Tetapi kami yakin bahwa hal tersebut bukan kepercayaan sebagaimana mestinya kepercayaan, akan tetapi menunjukkan bahwa Prabowo sesungguhnya adalah rezim boneka kaki tangan dari imperialisme Amerika itu sendiri. Jika sampai dengan hari ini Prabowo tidak segera menyatakan sikap untuk keluar dari Port of Peace, tidak segera menghentikan agreement reciprocal trade, maka kita bisa pastikan bahwa Prabowo sejatinya adalah boneka Amerika. Maka kebencian kita, kebencian rakyat Indonesia terhadap Donald Trump, terhadap Netanyahu akan sama kebencian kita terhadap Prabowo Gibran pada periode hari-hari berikutnya. Ini mau beli gas sama mau beli nuklir. Hobi banget nyusahin rakyat, kenapa sih ya Allah? Masalahnya itu harganya fluktuatif, terus stoknya goib karena banyak yang nimbun gitu loh. Sukanya loh kok ngeluarin ide yang mahal-mahal. Ada ide kayak gitu itu anggarannya berapa? Kalau sidik jari mah sudah banyak lah ya orang Indonesia yang terdaftar. Lah kalau retina mata, satu Indonesia ini harus daftar retina mata dulu. Anggarannya udah berapa? Jadi pejabat itu yang solutif gitu loh. Ya Allah, ya Allah. Menseknek catat itu gubernur-gubernur yang tidak pesen produk dalam negeri. Pak Prabowo, unik memang Bapak. Lain yang Bapak ucapkan, lain yang Bapak perintahkan, lain yang Bapak lakukan, lain yang terjadi. Itulah. Bapak memerintahkan Menteri Sekretaris Negara mencatat gubernur-gubernur yang tidak mau membeli produk lokal. Sementara Bapak diam-diam beli mobil pickup dari India. Diam-diam MBG beli motor listrik entah dari mana. Lalu Ketua Badan Gizi Nasional mengatakan motor tersebut jauh dari harga pasaran sehingga kita ambil 47 juta per unit Bapak. 47 juta per unit. Sementara ada motor Matic buatan Yamaha, Honda, Suzuki, harganya nggak sampai 15 juta per unit. Kenapa harus membeli 47 juta sementara ada harga 15 juta? Kenapa? Bapak Prabowo selalu mengatakan efisiensi. Semua Bapak pangkas dari sektor ini, pendidikan, kesehatan, Bapak pangkas semua pegawai, Bapak suruh kerja di rumah. Tapi sementara program-program Bapak memboroskan anggaran, membuang-buang anggaran. Artinya, yang Bapak omongkan dengan Bapak lakukan bertabrakan. Bapak Prabowo diam-diam melakukan ini, diam-diam melakukan ini. Tiba-tiba ini. Aku bukan benci Bapak Prabowo, tapi aku melihat semua program Bapak benar-benar bukan untuk rakyat. Bapak memerintahkan begini, tapi fakta di lapangan beda. Beda di lapangan, tapi di laporan indah. Bapak mengatakan 2000 tahun depan kita akan membuat gebrakan dunia, membuat kaget dunia listriknisasi. Bapak, negara lain sudah pakai nuklir loh pembangkit listriknya, enggak nyombong loh. Bapak masih rencana program, sudah nyombong membuat dunia gebrakan dunia. Aduh Bapak.